sekarang ini menyasar ke tren-tren yang usianya usia produktif. Kalau dulu mungkin usianya usia lanjut, sekarang usia yang lebih muda lah, anak sekolah, usia produktif itu udah mulai terjangkit seperti itu. Jadi pencegahannya tentu adalah pencegahan yang ya pola hidup sehat gitu ya, pola hidup sehat, menjaga tekanan darah, kurangi makanan-makanan yang berpemanis ataupun yang berkadar lemak tinggi, ya hal-hal seperti itulah. Oke, kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam podcast Bincang Tribun Bengkulu. Hari ini kita akan membahas tentang pelayanan cuci darah dan gagal ginjal yang menjadi salah satu program yang di-cover oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah bersama kita Dr. Iksan Kurniawan, Kabag PMU BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Beni. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Orang BPJS harus sehat ya, Dok ya? Ya, haruslah. Orang manapun tetap harus sehat. Tetap harus sehat. Iya. Itu kata kuncinya. Siapapun harus sehat. Betul. Oke, Dok. Kita hari ini ini lumayan serem ya, Dok ya, pembahasan hari ini ya. Betul. Pelayanan cuci darah dan gagal ginjal. Untuk di BPJS sendiri, pelayanan cuci darah dan gagal ginjal ini sudah di-cover, Dok? Iya, betul. Jadi sejak BPJS berdiri tahun 2014, di seluruh Indonesia pelayanan cuci darah, gagal ginjal itu sudah masuk dalam program jaminan kesehatan nasional kita. Seperti itu. Jadi artinya orang yang mengalami gagal ginjal yang harus cuci darah itu bisa menggunakan kartu BPJS kesehatannya untuk cuci darah gitu, Dok? Iya, betul. Bisa digunakan. Yang penting pastikan status kepesertaannya aktif. Begitu aktif, tentu sudah bisa mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana? Nah, ini pasti pertanyaan orang-orang. Bagaimana mendapatkan pelayanan cuci darah menggunakan BPJS Kesehatan? Ya, tentu yang pertama kali kita harus screening dulu ya. Screening mandiri melalui mobile JKN. Nanti kita ngisi pertanyaan di situ ya. Suka makan manis nggak? Suka makan santan dah? Dan seterusnya. Nanti ketahuan di situ Anda beresiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah gagal ginjal. Memang dia udah ada di situ. Jadi nanti kalau resikonya sedang ataupun tinggi, langsung datang ke puskesmas atau klinik atau dokter keluarga, FKTP terdaftar kita. Nanti diperiksa. Kalau seandainya mungkin masih ringan, nggak perlu dirujuk. Tapi kalau ternyata sudah berat, baru dirujuk ke rumah sakit. Nanti ada pemeriksaan ABCD. Oh, ini udah tegak diagnosis ya, misalnya gagal ginjal, baru nanti dia bisa mendapatkan pelayanan cuci darah seperti itu. Lalu, ketika dia didiagnosa ternyata harus cuci darah berkala, itu bagaimana BPJS meng-cover? Apakah selama dia cuci darah itu di-cover terus atau seperti apa? Ya, jadi pelayanan cuci darah itu kita cover seumur hidup. Seumur hidup itu kita bayarkan pelayanan cuci darahnya. Jadi bisa. Jadi tanpa ada bayar sepeser pun lagi ya, Dok ya? Iya, betul. Tanpa ada iur biaya sedikit pun. Seumur kalau hidup. Di rumah sakit Kota Bengkulu sendiri di mana pasien-pasien yang harus cuci darah itu bisa dirujuk? Ya, jadi kalau di wilayah kota hampir semua rumah sakit bisa ya sekarang ya, karena udah ada fasilitas layanan cuci darah. M Yunus bisa, rumah sakit kota bisa, beberapa swasta juga bisa. Jadi tidak usah ragu nanti. Tinggal nanti mungkin per masing-masing rumah sakit punya kapasitasnya masing-masing. Jadi mungkin rumah sakit A alatnya cuma sekian udah penuh, nah bisa ke rumah sakit B itu nanti bisa dikonsultasikan dengan masing-masing rumah sakitnya. Karena kita tidak bisa kita pungkiri hal itu kan tergantung jumlah alat ya. Karena kalau jumlah alatnya terbatas, ya pasiennya juga kan terbatas. Itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke kita ataupun ke masing-masing PIC rumah sakit. Mana yang slotnya masih kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Itu bisa diakses melalui mobile JKN? Mobile JKN bisa, datang ke kantor kita bisa, dan juga yang penting ada rujukan dulu dari puskesmas. Dan rujukan di puskesmas ini kan nanti ketahuan yang bisanya rumah sakit ini, dan rujukannya juga itu hanya sekali aja dari seumur hidup. Jadi nggak usah, lebih mudah sebenarnya untuk pelayanan cuci darah gitu. Nah, untuk darahnya sendiri ini, Dok, kan mungkin dalam satu kali cuci darah itu kan butuh berapa kantong darah tuh misal? Betul. Itu
tercover juga oleh BPJS. Iya, kita ada yang namanya pembiayaan paket inasi bijis ya. Jadi itu sudah termasuk paket paket cuci darahnya, dan juga ada yang namanya paket non inasi bijis. Itu ada penagihan kantong darah. Kantong darah itu bisa selama paling banyak 4 kali dalam sebulan. Itu. Jadi bisa ada khusus untuk klaim, itu bisa dijaminkan di BPJS Kesehatan. Kalau untuk mungkin ada update data terbaru nggak, Dok? Berapa banyak sih sekarang orang di Provinsi Bengkulu yang sudah menjalani cuci darah yang tercover oleh BPJS? Ya, ada sih datanya, nanti kita sampaikan ya. Kalau ditanya mungkin saya kurang hafal juga ya. Tapi nanti kita sampaikan. Cukup banyak yang jelas, dan yang paling penting menjadi perhatian kita adalah sekarang ini menyasar ke tren-tren yang usianya usia produktif. Kalau dulu mungkin usianya usia lanjut, sekarang usia yang lebih muda lah, anak sekolah, usia produktif itu udah mulai terjangkit seperti itu. Dan case-nya ada di Bengkulu? Ada. Kita pernah lakukan pertemuan dengan rumah sakit ya, yang namanya utilisasi review. Itu memang usia-usia produktif yang banyak kena, dan juga anak-anak sekolah ya, itu udah mulai kena kita. Jadi dengan banyaknya hal-hal yang di-cover oleh BPJS Kesehatan dalam layanan cuci darah ini, seandainya saya atau ada warga di Provinsi Bengkulu yang belum ikut BPJS Kesehatan, untuk mendapatkan pelayanan itu kalau dirupiahkan itu berapa, Dok? Ya, kalau dirupiahkan cukup besar ya, karena 1 kali cuci darah itu kurang lebih 1 juta. Seminggu 2 kali, berarti seminggu 2 juta. Sebulan itu berarti 8 kali, berarti 8 juta sebulan. Belum tadi yang saya sebutkan kantong darah dan seterusnya, yaitu baru cuci darahnya saja. Belum nanti kalau dia misalnya drop, masuk rawat inap, itu kan ada lagi. Cuci darahnya saja itu 8 juta sebulan, dan seumur hidup itu. Sedangkan 8 juta itu kalau kita asumsikan iuran kelas 2 itu kan 100.000, biar mudah ngitung ya. Berarti butuh 8 orang kelas 2 yang sehat untuk membayar 1 orang yang gagal ginjal dari cuci darah selama 1 bulan gitu. Jadi yang masih ada yang ragu-ragu mau ikut BPJS Kesehatan, ya harus, sepertinya semuanya harus sudah ikut di program BPJS Kesehatan. Tapi kalau saya lihat data terakhir di Provinsi Bengkulu, rata-rata semua kabupaten kota itu sudah UHC ya, Dok ya? Betul, sekarang Bengkulu itu sudah UHC ya. Jadi Universal Health Coverage itu sudah hampir 100% lah, ibaratnya sudah menjadi peserta JKN. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah aktif atau enggaknya. Nah, kalau udah jadi peserta atau belum, jawabannya ya hampir sudah. Hampir 100% udah semua. Tapi tinggal PR-nya aktif atau tidak. Nah, aktif atau tidak ini perlu kesadaran masyarakat. Gimana caranya? Caranya download Mobile JKN, registrasi aplikasi Mobile JKN. Nanti di situ ketahuan saya masih aktif atau tidak. Jadi lebih aktif enggaknya sih, bukan terdaftar tidaknya. Itu untuk yang peserta mandiri ya, Dok? Semua peserta, semua peserta. Termasuk yang dibiayai oleh pemerintah. Yang dibiayai pemerintah juga bisa lihat gitu. Oh iya, tadi terkait jumlah ini ya, jumlah pasien HD ya. Itu kira-kira ada 2.200 kasus per bulan. Dengan biaya kurang lebih 1,9 miliar lah yang kita bayar per bulan. Ya. 2.200 kasus. Jadi ada 2.200 kali orang cuci darah selama sebulan di BPJS Kesehatan. Kalau orangnya berarti Bengkulu. Ya, wilayah kerja kita ya, wilayah kerja kita. Kalau orangnya berarti ya 2.200 bagi 4 lah kurang lebih kan, ada berapa tuh, 500 mungkin ya. Sekitar itu. Tapi maksudnya oke, BPJS bisa mengcover permasalahan pasien yang harus cuci darah. Tapi adakah tindakan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan agar yang sehat jangan sampai dong gitu? Ya, jadi gini Mas, cuci darah ini bukan penyakit yang berdiri sendiri. Dia tuh banyak kawannya. Banyak kawannya dalam artian tuh seperti ini. Nggak ada lah orang tiba-tiba langsung cuci darah tuh nggak ada. Pasti dia ada penyakit-penyakit sebelumnya. Apa penyakit sebelumnya? Contohnya hipertensi, darah tinggi, kencing manis, diabetes mellitus. Darah tinggi kawannya siapa? Ada stroke kawannya.
darah tinggi sama kencing manis apa kawannya? Ya gagal ginjal tadi kan, atau rabun penglihatan. Jadi memang dia tuh bukan yang tiba-tiba tup gagal ginjal kronis tuh, enggak seperti itu. Dia memang mulai dari darah tinggi nggak terkontrol, darah tingginya makin tinggi, tekanan darahnya, datanglah DM, kencing manis. Nah, jadilah dia gagal ginjal. Jadi pencegahannya tentu adalah pencegahan yang ya pola hidup sehat gitu ya. Pola hidup sehat, menjaga tekanan darah, kurangi makanan-makanan yang berpemanis ataupun yang berkadar lemak tinggi, ya hal-hal seperti itulah. Karena secara spesifik sebenarnya enggak ada sih. Ya jadi ya itu, olahraga, tetap kan hindari makanan minuman manis. Nah, banyak anak-anak sekarang yang kena ya karena banyak konsumsi yang ya mohon maaf ya, minuman-minuman manis, kemasan dan seterusnya itu. Nah, itu makanya trennya sekarang banyak ke usia-usia produktif. Seperti itu ya. Jadi mencegahnya lebih ke kesadaran diri sendiri seperti itu. Artinya cuci darah ini bukan tiba-tiba ya, Dok, bukan ya. Tiba-tiba. Pasti ada latar belakang yang ya membuat dia harus cuci darah ya, Dok. Ya, dan satu lagi saya lupa. Kita harus sering-sering minum air putih. Karena cuci darah itu kan gagal ginjal yang sudah kronis. Sebelum kronis ada yang namanya gagal ginjal akut gitu kan. Nah, akut ini biasanya kurang minum gitu. Apalagi anak-anak usia 11 tahun, belasan tahun gitu ya, usia 20-an awal itu udah mulai banyak kena di kita. Itu tadi jajanan tadi. Jadi hausnya itu bukan minum air putih, tapi hausnya minum yang minuman berkemasan. Nah, itu yang harus kita rubah mindsetnya. Sekarang kalau haus minumnya apa? Anak-anak jajan kan? Jajan apalah yang berasa-berasa itu kan. Padahal sebenarnya kalau haus ya minumnya air putih. Itu yang sudah mulai bergeser pola hidup kita di anak muda zaman sekarang. Iya, betul. Karena kan apalagi di pinggir-pinggir jalan ya. Kan, udah 3.000 nih harganya. Sudah tahu berapa tuh kan? Iya kan udah geser, udah salah itu sebenarnya itu. Dan yang usia produktif yang harus cuci darah di Bengkulu juga banyak, Dok. Kalau dibilang banyak enggak ya, karena kita kan juga nggak terlalu besar gitu kan. Tapi ada. Tapi kalau Masnya mungkin mau lihat di TikTok itu kan kayak di RSCM, itu sering tuh ada wawancara tuh. Ya, anak-anak kecil udah HD ya. Apa ditanya? Ya jajan itu tadi, mie instan dan seterusnya, itulah penyebabnya gitu. Dan yang kasihan kan sebenarnya seperti ini ya, kita nggak bisa lihat dari sudut pandang oh dijamin BPJS selesai, nggak seperti itu. Anak sekolah kan berarti dia 2 hari seminggu dia udah nggak sekolah. Cuci darah itu minimal 6 jam di rumah sakit. 6 jam dia minimal di rumah sakit, belum ngantri dan ngambil obat dan seterusnya ya. Ya berarti kan sehari udah nggak sekolah dia. Seminggu 2 kali dia nggak sekolah, sebulan udah 8 kali dia nggak sekolah. Belum lagi yang mungkin kepala rumah tangga, misalnya dia ngojek, narik beca, berarti 8 hari sebulan dia udah nggak kerja. Sehingga apa? Yang anak kecil mempengaruhi ininya ya, pendidikannya, yang kepala keluarga mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Jadi ya, ada BPJS dijamin selesai. Enggak. Masalahnya jauh lebih besar dibanding itu gitu. Ya kalau boleh pilih ya mending nggak kepake itu, Dok. Iya betul. Mending pakai BPJS kesehatan ya, demam panas atau flu ketimbang pakai itu. Jadi intinya adalah ini adalah upaya BPJS kesehatan dalam memberikan atau mengcover bagi mereka yang sudah terlanjur kena ya, Dok, ya. Tapi peringatan yang paling penting adalah bagi yang maksudnya yang belum, ya tolong dijaga kesehatannya gitu ya, Dok. Nah, Dok, kalau untuk apakah bisa nih di rumah sakit yang atau di paskes-paskes yang ada di Kota Bengkulu, apakah ada cek fungsi ginjal, Dok? Oh ya. Jadi cek fungsi ginjal ini sifatnya bukan screening cek darah, bukan ya. Tapi lebih ke apabila ada gejala gitu kan, gejala misalnya apa gitu kan, udah ada darah tinggi, udah ada DM, sering kencing gitu-gitu ya, lemas badan, bengkak. Nah, ketika sudah ada gejala-gejala yang menjurus ke gagal ginjal, baru diperiksa labnya yang menjurus untuk mendiagnosis gagal ginjal. Bukan berarti semua orang bisa cek ginjal tuh enggak ya. Hanya orang-orang yang dianggap dicurigai gitu, berdasarkan kondisi klinisnya baru diperiksa, itu bisa dijamin. Itu harus
lab ya dok ya? Lab, ya, karena penegakan diagnosanya harus lab. Berdasarkan apa? Itu tadi ciri-cirinya yang kita curigai seperti itu. Tapi misal ini dok, nggak punya hipertensi nih misal, DM juga enggak. Apakah saya misalnya kata orang kan, aduh pinggang mulai kok sakit gitu dok. Apakah itu bisa kita tuh ke Paskes atau ke ini untuk coba periksa tes ginjal saya gitu. Oke. Jadi misalnya kita suka nyeri di ginjal di pinggang lah. Silakan nanti tetap bisa berobat ke puskesmas. Nanti yang mendiagnosis, yang menilai dokternya. Anggaplah dirujuk ke rumah sakit misalnya gitu ya. Nanti biar dokter penyakit dalamnya aja yang meriksa gitu. Nah, ini juga salahnya kita nih kadang-kadang suka mendiagnosis diri sendiri. Iya dok. Nah, nanti tergantung dokternya lah. Tergantung dokter. Nanti kalau menurut keilmuan dokternya, oh ini ada kecurigaan gagal ginjal, pasti disuruh periksa ginjal, fungsi ginjal. Tapi secara kita masyarakat kita nggak bisa minta, oh saya mau periksa fungsi ginjal, itu nggak bisa, karena pelayanan kita adalah sesuai indikasi medis. Nah kuncinya di situ, sesuai indikasi medis. Indikasi medis itu siapa yang menentukan? Itu dokter, bukan kita. Perlu tidaknya periksa fungsi ginjal itu dokter yang menentukan, seperti itu. Karena kan kebiasaan banyak orang ini kan ketika pinggang sakit nih, saya browsingnya di Google dok. Ya betul. Pinggang sakit sebelah kanan, itu kan muncul semua dok. Ya. Wah bahaya ini. Dan yang parahnya lagi bukan mau berobat, tapi cari lagi obat herbal gitu dok. Nah, betul. Pola yang seperti ini bagaimana mengedukasinya dok? Ya sebenarnya kalau ini ya namanya penyakit itu kan sembuhnya bisa dari segala hal gitu ya. Ada pengobatan medis, ada pengobatan non medis, herbal, non herbal. Ya namanya penyakit, jalan sembuhnya banyak kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau kita ngomong dalam ruang lingkup kesehatan nasional ya tentunya masyarakat juga harus aware gitu. Kita kan sudah dibayarin pemerintah ya BPJS-nya. Kita pakailah itu secara bijaksana gitu kan. Nanti mau nyambi dengan herbal ini silakan aja, monggo aja. Tapi kan setidaknya kita ya karena kita orang medis ya. Nah, kita orang medis ikutin jalan medisnya seperti apa. Berobat ke puskesmas, kalau perlu dirujuk ke rumah sakit, dan kadang-kadang kita itu sulit menerima kenyataan gitu, takut terdiagnosis gitu ya, betul nggak? Betul dok. Jadi menghindari kenyataan ini juga karena gini ya, yang namanya gagal ginjal seperti tadi saya sebutkan di awal, dia nyerempetnya banyak gitu. Gagal ginjal tuh bisa kena stroke nanti dari hipertensinya, DM-nya, belum lagi luka di kaki, penglihatan kabur gitu. Jadi bagi masyarakat gitu ketika screening di mobile JKN dapat warningnya apa langsung segera untuk cek karena sebaik-baiknya pengobatan adalah pencegahan. Iya, seperti itu. Ini mungkin ini dok, tapi saya nggak yakin juga sih. Saya itu punya teman dok. Jadi karena iuran BPJS kesehatannya itu di cover oleh pemerintah dan dia tidak merasa mengeluarkan uangnya sendiri. Dia sering merasa lupa kalau dia itu punya BPJS kesehatan dok. Jadi setiap dia sakit, ya itu tadi pakai obat yang beli di warung tanpa, padahal dia itu sebenarnya bisa loh ke puskesmas, bisa kayak ini. Betul. Nah, yang seperti itu gimana tuh? Ya sebenarnya kalau saya pribadi lebih takutnya minum obat sembarangan ya, minum obat tanpa pengawasan. Karena beli di warung siapa yang ini kan? Siapa jamin ya dok? Siapa jamin? Takutnya sih karena kita serampangan minum obat serampangan kan? Betul. Beli obat A di warung ini nggak sembuh, nanti obat ini di warung ini gitu kan? Nanti minum ini, takutnya ya malah memperburuk keadaan seperti itu ya karena minum obat serampangan tadi. Tetap harus konsultasi ke dokter di fasilitas kesehatan. Nanti dokter yang periksa yang akan menentukan Pak, oh obat ini boleh, obat ini nggak boleh. Nah, itu nanti tergantung dokter. Sayang juga kalau nggak dipakai kartu JKN-nya kan, seperti itu. Udah ditraktir pemerintah nggak dipakai lagi kan misalnya gitu kan. Iya betul. Bagi yang ya kayak saya misal nih potong gaji ya harus saya pakai lah, sayang betul kalau nggak dipakai. Dan satu lagi bahayanya adalah ketika orang minum obat sembarangan takutnya resisten dia. Resisten. Itu jadi nggak mempan lagi, harusnya bisa obat levelnya rendah karena serampangan tadi resisten, dia harus pakai obat yang lebih tinggi lagi. Betul itu yang sering bahkan saya pun kadang lupa itu dok. Nah dok, kalau untuk balik lagi ke pelayanan cuci darah ini tadi, apakah bisa nih misal lintas provinsi dok? Atau lintas kota, misal dari Bengkulu harus dirujuk ke Palembang tuh misal, itu gimana?
Ya, jadi bisa ya, prinsip JKN itu prinsip portabilitas. Istilahnya itu dipakai di seluruh Indonesia bisa. Dari Merauke sampai Sabang bisa. Itu bisa semua. Cuman memang ada syaratnya. Contoh, orang Bengkulu mau liburan ke Merauke misalnya, cuci darah. Sebelum dia pergi ke Merauke, dia harus minta namanya traveling HD, surat traveling HD. Isinya apa? Isinya adalah tentang status kesehatan dia pada saat ini dan settingan alatnya. Biasanya itu. Jadi surat itu dia bawa nanti ke Merauke, orang Merauke tahu, oh bapak ini kondisinya seperti ini ya, settingan cuci darahnya seperti ini ya. Jadi nanti orang di tempat tujuan itu vaskesnya tinggal ngikutin settingan awal dia. Bisa. Jangan lupa traveling HD surat itu, karena itu sangat penting. Karena kalau kita nggak bawa itu, tiba-tiba kita ke tempat lain, bingung nanti. Orang yang nerima nih, bapak ini gimana kondisi statusnya, settingan alatnya gimana, dan seterusnya. Untuk mendapatkan surat traveling HD tadi gimana, Dok? Nanti minta sama dokter yang di HD ya, di rumah sakit biasa dia cuci darah. Bawa nanti. Tinggal ngomong aja gitu ya, Dok? Ya, saya mau pergi berapa minggu gitu, kemana, nanti dibuatkan surat pengantar dan juga rujukannya. Seperti itu. Nah, mungkin informasi-informasi seperti kan harusnya masyarakat mengetahuinya sesering mungkin ya, Dok ya. BPJS, kalau BPJS Kesehatan sendiri bagaimana sih menginformasikan pelayanan-pelayanan seperti ini agar semua masyarakat itu tahu bahwa ini BPJS Kesehatan KC Bengkulu ini ada pelayanan cuci darah ini sebenarnya. Jadi kalau kanal informasi kita sudah banyak ya, ada YouTube, Twitter, Instagram gitu, TikTok juga ada, website. Jadi semua media sosial kita sudah ada sebenarnya. Itu yang secara online. Yang secara offline ada juga namanya BPJS keliling. Nah, kita pakai mobil apa tulisan BPJS itu kita keliling tuh. Keliling kemana ya, tergantung. Misalnya ada camat ini request atau dari puskesmas ini request, bisa. Nanti kita berkunjung ke sana, kita berikan pelayanan, mau pelayanan administrasi kepesertaan, pelayanan edukasi segala macam itu ada. Nah, tapi memang masyarakat kita juga walaupun sekian banyak informasi yang kita berikan gitu kan, kadang-kadang masyarakat yang nggak mau juga ngelihat, lebih pengen ngelihat yang lain. Nanti pas udah jatuh sakit, lah kenapa BPJS ngasih tahu, padahal yang di scrollnya bukan scroll BPJS. Dan juga yang paling penting adalah peran FKTP ya, peran FKTP, puskesmas, itu kan ada peran edukasi juga puskesmas ya terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi ya peran puskesmas juga kami harapkan bisa juga menginformasikan pada saat posyandu, posbindu, pada saat apa gitu kan, diinformasikan oleh puskesmas. Dan juga tentunya rumah sakit gitu ya. Jadi peran semua pihak lah. Dan juga ya dari media lah. Iya, betul. Dari media juga penting kan. Harus membantu. Cuman balik lagi, nanti Tribun bikin podcast ini orang mungkin nggak mau nonton yang ini. Padahal betul. Informasinya penting gitu. Jadi balik lagi ke kesadaran masyarakat. Iya. Dok, kalau misalnya bayi baru lahir aja itu udah di cover oleh BPJS Kesehatan, ya kan? Nggak ada batasan umur BPJS mengcover pasien itu, Dok. Misalnya umur 80 ke atas itu gimana itu? Oh iya, jadi sebenarnya BPJS Kesehatan itu mengcover dari lahir sampai meninggal. Cuman mungkin beda-beda segmennya aja. Segmennya beralih-alih gitu. Misalnya dari anak kecil, segmennya masih ngikutin orang tuanya yang PNS gitu kan. Tapi nanti kalau anaknya sudah kerja, dia beralih segmen dong, entah dia jadi mandiri atau mungkin mohon maaf ekonominya turun, beralih segmen menjadi yang dibantu pemerintah. Jadi sebenarnya dijamin dari lahir sampai meninggal. Tapi memang sepanjang perjalanan itu berubah-ubah aja segmennya. Aktif nggak aktif gitu aja. Berarti nggak ada batas umur. Kamu umur 80 nggak boleh lagi ikut BPJS, nggak ada. Karena kan mungkin karena terbiasa mendengar informasi-informasi di asuransi yang lain. Jadi kan, umur segini nggak bisa lagi nih, harus ikut ini. Artinya BPJS memastikan semuanya terjamin. Untuk saat ini ya. Iya. Untuk saat ini masih dijamin semua. Oke. Balik lagi ke saya tuh lebih seneng sebenarnya ceritanya kepada pencegahan, Dok. Karena kalau ceritanya soal udah terjadi itu rasanya kok serem betul ya, Dok. Iya, betul. Nah, ini lebih kepada saya karena juga punya anak kecil di rumah nih, Dok. Bagaimana sih sebenarnya kita itu mengasih pengertian kepada
ya ini kan anak-anak ini biasanya lebih dekat sama ibunya nih. Kok kita ngasih penjelasan ke ibunya tuh gimana? Karena kalau nggak dikasih nanti nangis. Kalau nggak itu gimana itu, Dok? Jadi saya sempat sosialisasi juga lah dengan rekan-rekan puskesmas gitu ya. Jadi sebenarnya simpel deh. Coba nanti Mas Benny beli minuman kemasan lah, apapun mereknya lah, terserah. Mau yang manis-manis lah. Iya. Nanti dilihat di ingredients atau komposisinya, itu lihat gulanya berapa gram. Mungkin di situ tertulis 12 gram, 20 gram, 30 gram. Kita kan nggak ada bayangan kan? Iya, betul. Berapa gram sih? 30 gram tuh seberapa banyak ya? Seberapa sendok gitu Seberapa kan? sendok. Nah, 1 sendok teh itu kurang lebih 4 gram. 1 sendok teh sama dengan 4 gram. Kurang lebih ya, tergantung munjung atau enggaknya ya. Bisa 4 sampai 5 gram. Jadi bayangin misalnya dalam kemasan itu seginilah misalnya kan, sekotak itu kan. Lihat 20 gram. Berarti 20 bagi 4, 5 sendok teh. Dengan kemasan sekecil itu. Oh iya. Kita bayangin minum kopi lah. Minum kopi itu kan kecil juga kemasannya kan. Cangkir kopi itu kan dikit kan. Itu kita biasa gula berapa? Paling 1 sendok teh kan. Iya. Kalau saya justru minum kopi nggak pakai gula kalau saya pribadi. Tapi rata-rata orang kan 1 sendok teh sampai 2 sendok teh gula dalam 1 cangkir kopi. Bayangkan itu kemasan, gulanya 20 gram, berarti itu 5 sendok teh. Gitu. Jadi ada bayangan gitu. Nah, jadi coba nanti kalau nggak percaya belilah apa. Berapa gram gulanya? Kita lihat. Nah, segitulah banyaknya sendok teh di di kandungan itu. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sering. Nah, memang untuk anak-anak ini yang kalau saya pribadi ya, saya biasanya lebih sering ngeliatin video YouTube orang lagi cuci darah. Tunjukkan aja video YouTube itu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh lebih nangkep kalau ditunjukin foto atau video. Kalau diceritain agak kurang nyambung anak-anak. Tapi kalau ditunjukin foto video orang lagi dicucuk jarum gitu kan. Nah, biasanya mereka lebih takut, lebih ngeh. Nah, itu yang mungkin perlu peran orang tua walaupun kecil gitu. Takut, ngeri ditusuk jarum. Memang itu yang harus kita perlihatkan gitu. Biar anak-anak juga, kalau anak SD kan udah mikir lah, udah bisa mikir lah ya. Anak SD SMP kan udah bisa mikir. Ngelihat video itu tangannya dicucuk jarum misalnya kan. Kasih tahu kalau sakit ini berarti sehari nggak sekolah. Kalau nggak sekolah nanti nggak naik kelas, nggak bisa ngerjain ulangan dan seterusnya. Insya Allah sih lebih bisa terpapar lah anak-anak dengan hal seperti itu. Tapi sebenarnya kalau 1 sendok teh tadi sama dengan kurang lebih 4 sampai 5 gram lah, Dok. Iya. Untuk anak-anak kecil itu sebenarnya berapa sih kebutuhan gula itu? Ya, kebutuhan gula ya mungkin nggak nyampe segitu ya. Ya, yang pasti kalau menurut saya ya, gula tetap boleh dikonsumsi karena itu menjadi sumber energi juga kan. Karena kalau orang nggak minum gula juga lesu kan, tetap boleh. Dan lihat juga aktivitas anaknya. Kalau anaknya di rumah sering nonton HP yang aktivitas fisiknya kurang, ya mungkin bisa dikurangi gitu kan gulanya. Tapi kalau seandainya aktivitas fisiknya main bola itu ya nggak apa-apa lah kalau agak banyak gulanya. Angkanya mungkin saya kurang ingat ya, tapi yang jelas kita pastikan tidak berlebihan maupun tidak kekurangan gitu ya. Harus tetap menjaga aktivitas si anak juga ya, Dok ya. Sampai betul, dia sesuai. Kita kurangi gula jadi dia susah beraktivitas gitu. Ya, cuman seingat saya ya kalau untuk anak-anak itu ya maksimal 4 sendok makan lah. 4 sendok makan ya untuk kebutuhan aktivitas dia ya. Tapi kan tentu memang ya tergantung anak tadi kan. Kalau anaknya main bola terus ya mungkin bisa lebih dari 4 sendok makan gitu kan. Karena kalau cuma 4 sendok makan mungkin lemes, nggak bisa main bola dia gitu kan. Betul. Tapi kalau anaknya jarang aktivitas ya jangan sebanyak itu juga. Yang sedang-sedang aja lah. Oke, Dok. Mungkin bisa diulangi lagi, Dok, tentang bagaimana sih awal ketika ada pasien yang ingin mendapatkan layanan cuci darah, itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu seperti apa, Dok? Oke. Jadi cuci darah ini bisa dalam 2 kondisi ya. Pertama, kondisi gawat darurat, tiba-tiba dia drop, jatuh, pingsan gitu kan. Bagi kondisi yang seperti itu bisa langsung datang ke IGD di rumah sakit terdekat di seluruh Indonesia bisa. Itu kalau sudah tiba-tiba drop. Tapi yang lebih baik adalah kita bisa deteksi lebih awal. Nah, kita tahu kita ada gejala ini, gejala itu sebelum drop ya.
kita sudah aware, sadar diri, periksakan kesehatan kita ke puskesmas atau klinik FKTP terdekat kita. Periksa ke sana, jangan diagnosis diri sendiri. Nanti diperiksa oleh dokter yang menilai, dokter yang menentukan. Karena dokter yang paling tahu kondisi medis kita. Perlu dirujuk atau enggak, perlu periksa ini itu atau enggak. Kalau seandainya nanti perlu dirujuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit gitu loh. Ikuti perintah dokter tuh, diikuti gitu. Datang ke rumah sakit, nanti di rumah sakit diperiksa oleh dokter spesialis. Dokter spesialis jauh lebih paham dibanding kita. Perlu periksa apa saja, minum obat apa saja, pantangan larangannya apa saja, itu wajib kita ikuti nasihat atau perintah dokter tersebut. Nah, kalaupun nanti pahit-pahitnya terdiagnosis gagal ginjal dan harus cuci darah, ya kita ikuti dan itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Asalkan pastikan status kepesertaan kita aktif. Caranya gimana? Caranya download mobile JKN. Namun yang paling penting dari hal itu semua adalah bagaimana kita bisa mencegah dengan pola hidup yang jauh lebih sehat seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Iksan Kurniawan, Kabak PMU BPJS Kesehatan Kaci Bengkulu yang sudah berbagi banyak informasi seputar layanan BPJS dalam layanan cuci darah gagal ginjal ya Dok ya. Kita akan kembali lagi bersama tema-tema yang lain dengan tentunya dari narasumber-narasumber BPJS Kesehatan Kaci Bengkulu. Tetap tonton tribunbengkulu.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.